Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Siti Halimah dengan nomor induk mahasiswa 24001092618056. Mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahap 2 tahun 2025 program studi matematika di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian unit kinerja di Mas Ma'arif Sidoharjo, Kecamatan Waipanji dengan materi eksponen dan logaritma. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah baca doa? Belum baca doa? Belum baca doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, sebelum belajar rasa cinta kita sama tanah air, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan, sama mau bunyi izinnya. Oh ya, silakan. Teman-teman, selamat berdiri. Hiduplah Indonesia yang tertua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Langsung ibu absen ya. Ya. Ahmad Farel, Adelia, Edo, Ahmad Farel. Pengertian eksponen. Apa itu eksponen? Nah, di sini eksponen dinamakan bilangan berpangkat. Bentuk umum eksponen logaritma adalah A pangkat N, di mana A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat atau eksponen. Nah, ini adalah rumus sifat-sifat fungsi eksponen, di mana A pangkat N ditambah A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Kalau ada perkalian sama-sama nilainya A, berarti pangkatnya ditambah A yang kedua, sifat yang kedua. Apabila A pangkat N dibagi atau per A pangkat N, maka A pangkat N dikurang N. Iya. Tapi kalau dibagi beda dengan dikali. Kalau dikali pangkatnya ditambah, tapi kalau dibagi pangkatnya dikurang. Iya, berarti A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi per min N. Min N. Paham sampai sini? Benar. Ya. Lanjut. Lanjut ya. Sifatnya adalah apabila A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, ini A udah berbeda nih. Beda lagi dah rumusnya dengan yang di atas. Oh, tapi kan sama-sama dikali, Bu. Iya, ada yang di atas sama-sama A. Tapi kalau yang bawah adalah A dan B. Pangkatnya yang sama. Ya? Pangkatnya yang sama. Jadi rumusnya kayak mana, Bu? Jadi rumusnya A kali B pangkat N.
Betul? Nomor berapa? Tepuk tangannya. Paham ini? Oke, kalau paham, Ibu punya soal dikerjakan secara berkelompok. Silakan kalian bentuk kelompok. Oke, silakan bentuk kelompoknya dulu. Sudah? Bentuk kelompok ya. Nah, di situ ada soal. Silakan dikerjakan. Yang tidak bisa silakan bertanya. Kelompok 1 mengerjakan nomor 1, kelompok 2 mengerjakan nomor 2, kelompok 3 mengerjakan nomor 3, kelompok 4 mengerjakan nomor 4, dan kelompok 5 mengerjakan nomor 5. Ya, Bu. Paham ya? Oke, kerjakan. Tidak mengerti, tidak bisa, belum paham, boleh tanya-tanya sama Ibu. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Kelompok pelatih atau kelompok ngajarnya. Nah, di sini Ibu menjelaskan lagi tentang A pangkat 0, lihat tenang. A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun angkanya kalau dia dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. 10 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. 25 pangkat 0, 1. Berapapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian yang ketujuh, akar, cara bacanya nih ya. Akar A pangkat M per N. Nah, tuh. Sampingnya Bu, sama dengan A pangkat M per N. Kalau yang depan kan ada akarnya, jadi dibaca akarnya. Akar A pangkat M per N sama dengan A pangkat N per N. Kemudian di sini ada lagi nomor 8. Akar A pangkat N sama dengan dikali akar A pangkat N dikali akar B pangkat N sama dengan akar A kali B pangkat N. Jadi kalau begini masukin akar, ya tinggal itu rumusnya, ya. Kemudian nomor 9, 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat N. Jadi kalau dia pangkat ada di bawah atau ada di penyebut, kalau dia ingin dinaikin ke atas maka pangkatnya berubah jadi min. 1 per
pangkat N sama dengan A pangkat min. Nomor 10, A pangkat min 1 per N sama dengan 1 per A pangkat 1 per N. Kalau dia min, supaya tidak jadi min, supaya tidak jadi min, maka sama dengan ini dari ke bawah, jadi penyebut. Maka sama dengan 1 per A pangkat 1 per N. Tuh. Lanjut. Persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponen dan bilangan pokoknya membuat variabel. Contoh 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan 32 pangkat x min 3 merupakan persamaan eksponen yang eksponennya memuat variabel x. Kalau ada soal seperti ini, pasti yang ditanya adalah tentukan nilai x. Tentukan nilai x. 4 dijadiin bilangan berpangkat, berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat, supaya jadi 4, 2 pangkat? 2 pangkat 2. Kemudian 32 2 pangkat berapa? 2 pangkat ke 4. Iya, merupakan persamaan eksponen dan eksponennya membuat variabel x dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa persamaan. Pertidaksamaan eksponen. Nah, pertidaksamaan itu adalah ada yang pernah kenal pertidaksamaan, tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan. Apa aja? Nah, lihat seperti ini. Apa namanya? Bacanya? Lebih besar. Kalau ini? Lebih kecil. Oke, kalau ini? Lebih besar sama dengan. Kalau ini? Lebih kecil sama dengan. Kalau ini? Sama dengan. Sekarang 5 lebih apa? Kecil dari 2. Betul nggak? Betul? 5 lebih kecil dari 7. Nah, kalau yang seperti ini pakainya gimana, Bu? Dari bilangan seperti ini. X lebih besar sama dengan min 3, lebih kecil sama dengan 3. X anggota himpunan bilangan real. Nah, sekarang saya tanya, boleh? Kalau cara bacanya, kalau ada tanda pertidaksamaan yang ada 2 seperti ini, ya, ada tandanya 2 seperti ini, yang dibaca yang benar dulu. Kalau yang baca lebih besar dari 3, berarti angkanya berapa? 3. Lebih besar dari 3, angkanya berapa? Iya, terus? 6, 7, 8, 9, 10. Iya, 3 masuk nggak? 4, 5, 6, 7, 8, 9, unlimited edition. Kan tidak terbatas. Ya? Tapi kalau ada tanda yang 2 seperti ini, dia terbatas. Kok bisa, Bu? Iya. X lebih besar dari min 3, lebih besar sama dengan min 3, lebih kecil sama dengan 3. Berarti angkanya berapa? Bedanya ada sama dengan dan tidak ada sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan min 3, berarti min 3-nya masuk. Min 3 lebih besar. Min 2, min 1, min. Apakah ada min ya? Ada min. 2, 0, 1, 2, 3.
Boleh. Gimana? Udah selesai? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, silakan kelompok 1. Baca dulu soalnya. Hasil dari penyelesaian X kuadrat 9X kuadrat plus X sama dengan 27X kuadrat min 1 adalah 9X kuadrat plus X sama dengan 27X kuadrat min 1. Dari sini temennya ada yang mau bertanya, itu dapat dari mana gitu? Gak ada? Itu betul ya? Yang lain sama kerjaannya betul? Tangannya. Ini cuma cara penulisannya yang kurang tepat. Dari soalnya 9X kuadrat plus X. Jadi ini kuadratnya ini. Nah, 3-nya kali X kuadrat. 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat. 3 kali min 3. Ini bukan min 3, soalnya 1. Jadi 1. 1, 3 kali min 1. Min 3. Sama dengan X. 3 di depan yang 3X kuadrat jadi plus. Dengan min 3X kuadrat 2X kuadrat tinggal 1X kuadrat min 2X plus min 3 sama dengan 0. Difaktorkan berapa kali berapa hasilnya min 3 dengan angka yang sama, berapa kali berapa hasilnya 3 kali 1 3 min kali plus min yang bukan 3 dibayar 1 sama dengan 3 sama dengan 0. X sama dengan plus yang min berubah jadi plus, yang plus berubah jadi min. Maka hasil akhirnya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3. Nomor 2. Oke, sudah? Coba dipresentasikan. Hasil penyelesaian dari persamaan 2 pangkat X 5 sama dengan Ada yang berbeda hasilnya? Tidak? Sama semua? Sama. Betul, tidak.
Masih ingat? Tepuk tangan dulu semuanya. Siapin pulpen satu di atas meja. Berdiri, berdiri, berdiri. Biar nggak masuk kita, biar nggak ngantuk. Sudah siap? Sakit. Nah, kalau sakit dia pegang perut. Nah, kalau sakit pegang perut, sikut. Pegang sikut kalian. Senang. Sekat tangan kalian yang boleh begini nggak Bu? Boleh. Sekat. Sikat. Kalau sikat, ambil pulpennya ya. Sikat ya. Oke. Sekat. Ayo cepat semuanya. Sekat. Nomor 3. Nah, tadi hasil dari kelompok ya. Kan? Kelompok P. Silakan kelompok P. Misalkan mau kalau kayak gini, itu tinggal dikalikan saja antara bilangan biasa dengan bilangan biasa dan bilangan akar dengan bilangan akar. Jadi tidak perlu akar 2. Itu hasil kelompok kerjaan dari hasil kelompok P. Tepuk tangan. Kalau ada jawaban yang berbeda dengan kelompok P, berarti jawaban itu salah. Ini hasil dari kerja kelompok kalian sudah dipresentasikan. Sekarang masuk lagi ke sifat-sifat fungsi logaritma. Ya. Sifat-sifat fungsi logaritma. A, yang pertama, 1 log A pangkat A sama dengan 1. Jadi nilainya log A pangkat A. Kalau dia sudah ada angkanya sama-sama A, nilainya sudah sama, itu pangkatnya 1. Misal, log 3 pangkat 3 sama dengan 1. Log 5 pangkat 5, 1. Lanjut ya, log X per Y pangkat A sama dengan log X pangkat A min log Y pangkat A. Kata ibu tadi, kalau dia per, jadi dia berubah jadi min. Kemudian log B pangkat N pangkat A sama dengan N A log B pangkat A. N-nya dulu, N log B pangkat A. Ini rumusnya ya, sambil lihat lagi. Nah, log B pangkat A dikali log C pangkat A sama dengan log C. B-nya Bu, B-nya hilang. Log C pangkat A. B-nya hilang. Log B pangkat A sama dengan log B per log A sama dengan 1 per log A pangkat B. Hanya A-nya hilang. Dan saya hasilnya sudah pasti B. Ditulis ya. Oke. Tulis. Nanti kita bahas satu persatu. Itu dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Paham semua? Ngerti? Eksponen logaritma. Biar nggak stres, ayo kita splitting lagi. Ya. Yang tepuk hijau hitam, oke? Tepuk hijau hitam, masih ingat? Sudah mengingatkan? Yang hitam yang mana? Yang hijau yang mana? Kalau ibu ngomong hijau, berarti orang yang hijau betul, tapi yang hitam praktis. Ya.
Yang hijau di book, ya, sama yang hitam. Yang hijau praktis. Oke? Yuk. Tepuk tangan dulu ya. Hijau. Oke, dari pembelajaran eksponen logaritma, apakah ada kesulitan tentang pembelajaran ini? Ada kesulitan? Apakah menyenangkan dengan pelajaran eksponen logaritma? Menyenangkan? Ada lagi yang ditanyakan? Oke, mudah-mudahan pembelajaran ini dapat kalian serap dan dapat kalian ambil untuk kehidupan kalian sehari-hari ya. Untuk kehidupan di lingkungan masing-masing. Dan ibu akhiri pembelajaran ini, besok kita sambung lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi